Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Pengen Tahu Podcast. Kali aku sedang bersama teman kuliah yang kayaknya sih dari highlight Instastory-nya tuh ke banyak kota gitu. Ya, aku perkenalkan aja, ini dia Dini Jamila. Halo. Halo, Halo. Yakin, apa ya, gelar barumu apa, Han? Asik. Gelar barumu ada gak, Han? Ada sih harusnya. Ini aku akan spill pertama nih sebelum di posting di story di mana-mana. Mhm Rehan Nuryakin mhm. SBNS GR pertama di dunia. Kok gitu ya? Aduh, unexpected banget. Kayak ya tadinya sih ada tambahannya lagi pertama dan satu-satunya di dunia, Oh, tapi gitu. kemungkinan di beberapa bulan ke depan juga udah nggak satu-satunya karena ada adik kelas juga Mhm. yang ikut PPG juga, yang dia di UNJ juga. Jadi Oh, kayak iya. wah berarti gue udah nggak satu-satunya nih padahal gue kalau misalkan jadi anak kewirausahaan yang pertama dan cuman sendirian yang ikut gue Kayak proud mendeklarasikan banget kayak gitu ya. SBNS pertama dan satu-satunya SBNS GR pertama dan satu-satunya. Tapi by the way UNJ ya? Lu Jakarta berarti, Han? Iya di UNJ Oh, alah, I see. di Jakarta betul. Oh, iya, Adakah pengalaman dengan Jakarta? Jakarta, Han. Jakarta apa Jogja? Ya punya pengalaman gak ke Jakarta soal Jakarta? Jakarta ada, tapi ya kayaknya keseringannya ke tur-tur aja sih kalau ke Jakarta, kayak study tour, study banding gitu-gitu aja sih, kayak nggak ada special moment banget. Jadi ya Ke tur-turnya gimana maksudnya? kayak misalnya tur-tur sekolah, tur-tur di pondok, dulu gitu-gitu aja sih kalau ke Hmm. Jakarta, kayak nggak ada banget, Ya Cianjur ke Jakarta mungkin ini kan dekat-dekat. jaraknya juga relatif dekat ya. Mhm mhm mhm. Sekarang kan Mhm. Cianjur tuh udah masuk daerah aglomerasinya Jakarta kan, gitu. Jadi Jabodetabek Asik. gitu kan ya, meskipun ya apa gitulah ya, sebenarnya aku juga nggak paham itu, ini juga belum observe apa, belum tahu apa, kenapa masuk ke daerah aglomerasi, tapi ya dekat-dekat, Han, lumayan. Kenapa, Han? Kamu Ya, katanya punya banyak kenangan ya di Jakarta ya? iya soalnya dalam hati aku itu Jakarta menempati ranking kedua gitu Setelah dibanding Tasik yang baru yang ketiga. Tasik yang ketiga, Kuningan yang pertama. Enggak juga sih. ya, oh Cuman dia sekitar berarti 1,5 atau 2 tahun, dua mmm, tahun lah. it Aku means juga it di means you know Jakarta something special, Han, sekitar satu then. setengah. Artinya Tadinya kamu sih spesial sih, cuman kayak spesial nih. Aduh, siap-siap dapat. gara-gara pandemi gitu kan. Mhm mhm mhm. Oke deh. Dan enggak, ya itu sih dan kayak gitulah dari apa ya pengalaman karena apa ya karena mungkin jauh lebih leluasa di Jakarta sih gitu sih yang mungkin apa ya jadi kompleks gitu sih menurut aku. Mhm. Nah mungkin kan Dini kan lebih banyak nih pengalamannya ke Kalimantan terus juga aku lihat lagi kemana ya ke Malang Surabaya itu kayaknya ya apa aja udah Iya kemana aja iya sih? iya. Nggak kemana-mana sih, Han, sebenarnya di rumah aja. Nggak. Ya emang Enggak lah. kemarin stay di Jawa Timur, di Kediri, lamanya di Kediri sih. Cuma kalau untuk ke Ya. Malang, ke Surabaya itu kayak main-main aja sih sebenarnya, nggak ada kepentingan khusus, nggak ada sih. Cuma kalau ke Kalimantan kemarin sempet ke Balikpapan, sekitar 1 bulan lebih lah ya, 1 bulan apa 2 bulan, 1,5 bulan lah, karena tugas aja sih, gitu. Dan sekarang ya dan sekarang itu lagi apa ya baru aja selesai jadi guru kursus di sana di Pare di Iya. kamu Inggris gitu. Iya, privat. Jadi lagi dapat job buat, private English online sih, kayak enaknya online kan, karena aku sekarang kebetulan udah pulang, baru aja pulang 2 Hmm. minggu pulang dari Pare, masih ngelanjut sih kalau ngajar, lewat online ngajarnya gitu. Iya baru selesai Kalau di Pare terakhir mhm.
terakhir ya, di Pare terakhir kayak sedih gitu yang kemarin di Apa? Instastory-nya itu. Loh, kamu jadi ngeliat-liat status aku Han ya? Tapi aku perasaan nggak masang-masang ini sedih gak sih? Oh iya ada. Part sedihnya tuh pas temen aku posting-posting terus aku repost aja gitu ya. Kak, aku effortless banget orangnya soalnya. Jadi tidak se-effort itu untuk posting kesedihan sih. Tapi sedih sih bener-bener Iya sih, deh. ya, maksudnya nggak terbiasa untuk mengekspresikan kesedihan kayak, sedih mah sedih aja gitu, memang wajar aja gitu kan, nggak perlu orang lain tahu ya. Iyalah, betul. Tapi sekarang lanjut ngajar bahasa Inggrisnya. Iya, alhamdulillah masih lanjut, masih. Ya, yang menarik buat aku tuh kan, kamu kan carinya kebiasaan nih, Aduh, sama sih. highlight kebiasaan gini ya. Dan sekarang mengajar bahasa Inggris gitu. Awal mulanya tuh dari mana sih? Kayak keinginannya atau memang ada historinya? Apakah waktu di pondok kah? Kamu kan pernah mondok gitu atau di mana? Dan sampai triggernya kayak jadi lebih mendalami bahasa Inggris lah gitu. Kalau awal mulanya banget sih, kalau aku belajar bahasa Inggris, ya di pondok tadi belajar juga waktu SMP ya karena di boarding school, ya bilingual, ya belajar bahasa Inggris juga. Terus ya praktis yang ala-ala pondok Sunda gitu loh Han, jadi kayak ya Inggrisnya Inggris Sunda gitu loh, kayak, ada aksen-aksen Sundanya, terus ada safik prefik ya apa ya, imbuhan-imbuhan Sundanya kayak mah, atuh, itu tuh selalu terbawa gitu kalau pas waktu, belajar bahasa Oke. Inggris waktu SMP. "Ih, biar mah atuh, don't be like that," gitu. Jadi kayak literally dia aksennya tuh Wah, Sunda bagus gitu bagus. loh kan. Iya, jadi kayak kalau belajar bahasa Inggris Hmm. sih udah lama dari SMP ya. Terus, punya apa ya, seneng belajar bahasa Inggris tuh udah lama juga. Meskipun aku tuh nggak pinter ya, bahasa Inggris nggak pinter, tapi ya senang aja gitu, senang aja buat mempelajari. Jadi Hmm. selama SMA juga ikut-ikut, khusus ini ya, bukan bimbel, bukan les gitu sih, organisasi, tapi organisasinya berbayar di sekolah gitu, namanya ESP, English Speaking Program. Itu tuh, Ya. ya concern-nya kita ke speaking, terus, punya banyak kegiatan ya sehari-hari pakai bahasa Inggris juga gitu, di-force untuk, speaking sama writing-nya di bahasa Inggris di sekolah waktu itu, waktu SMA. Terus lanjut ke kuliah tuh off kan, aku kan ya kita kan, apa ya, jurusan kita kan tidak ada Ya nih koreksinya. gimana sih kuliah nih kayak Iya, kuliah itu masa-masanya apa ya, apa ya, decide sesuatu itu, apa ya, random gitu loh. Menurut aku ya, satu tuh kayak masih random aja gitu loh, kayak ikut ikut sini. Meskipun sebenarnya kalau planning udah ada gitu, plan ini udah ada. Cuma, mencoba beberapa hal gitulah, termasuk di, berwirausaha itu sendiri gitu ya. Jadi hilang dulu lah gitu kegiatan berbahasa Inggrisnya waktu kuliah 4 tahun tuh sempet hilang. Di berapa ya, di semester ke-5 apa ke-4 ya, aku lupa, sebelum pandemi lah pokoknya. ya. Sempat pergi ke Pare waktu itu, eee, Hmm. ini sih buat, ngabisin waktu liburan aja. 2000 berapa tuh? 2020 ya kalau nggak salah ya, sebelum pandemi itu ya, aku lupa. Ah, 2020 apa 2021? 2020 lah, di ya. liburan yang 3 bulan kalau nggak salah ya aku ya. Pokoknya akhir tahun waktu itu ke sana tuh sama Pasya waktu itu, iya sama Pasya waktu itu. Kalau dia waktu itu concern-nya ke TOEFL, Mhm. waktu itu ke speaking. Jadi kayak masih senang aja buat nge-improve speaking-nya, ya udahlah tetap ke speaking. Sampai selesai kuliah, memutuskan untuk mengajar, kenapa gitu ya, kok tiba-tiba jadi mengajar gitu loh ya. Kan, gini historinya kan Betul. ini emang agak ini ya, cuma kalau untuk mengajar itu sendiri, aku tuh seneng gitu kan. Jadi kayak, ya hobi gitu, jadi nggak ada Mhm. tidak ada beban apa gitu kalau ketika ngajar tuh gitu. Mau ngajar level mana, tingkat mana tuh selagi aku bisa membawakan materinya, maksudnya yang akunya, paham, insya Allah bisa gitu. Ya. Maksudnya buat, Mmm. share sesuatu ke teman-teman gitu, ke anak-anak. Tapi kalau misalnya waktu kuliah itu kan, selama 4 tahun ya, nah ini, mungkin dari sini permulaannya aku, merasa diriku tuh, "Oh seneng ngajar ya," gitu, meskipun itu levelnya anak-anak SD, anak-anak TK gitu. Waktu kuliah. Nah, jadi kan selain aku kuliah tuh kan kegiatan aku mondok juga ya. Jadi aku pulang ke pesantren, terus pesantrennya itu dia punya lembaga lagi kan. Nah ada PKBM gitu ya, Iya. paket C, paket B, terus ada juga, Mhm. TPA-nya, TPA, TPQ-nya gitu. Jadi kayak
sekolah Islam gitu loh, sekolah Taman Pendidikan Quran. Terus juga ada ini, Iya. apa sih namanya, kayak kegiatan di pondoknya itu kan, pasti mengkaji kitab gitu loh. Jadi kayak waktu itu diamanatin Iya. pegang satu kelas santri. Jadi kegiatan mengajar Hmm. ngajarnya udah dimulai waktu kuliah gitu, tapi di pondok udah mulai. Nah jadi, dari sana tuh aku pas pulang dan udah lulus, bisnis Hmm. yang dijalankan kan udah mulai kolaps tuh, bukan udah mulai kolaps sih, memang udah kolaps ya waktu itu. Jadi sisa-sisa Iya. juangan di kuliah waktu itu, kalau masih inget ya Spatula ya nama brand-nya ya. Waktu itu sama Hmm. temen waktu itu karena awal mulanya dari pandemi yang cukup challenging sih buat terus, apa ya, survive. Jadi waktu itu kita memutuskan untuk Betul. masing aja gitu loh, kayak spatula ini masing-masing aja lah gitu loh. Jadi, kita masih pakai brand-nya, tapi kita, running bisnisnya masing-masing di daerah masing-masing, karena waktu itu kita cukup lama kan di rumah. Iya. Makanya waktu itu ya aku, Mhm. build my own business juga, selain dari spatula itu, jadinya random. Iya. Untuk running bisnis ini random gitu, random dan spatula udah selesai dan aku terjun ke sekolah. Kenapa? Karena waktu itu tuh kebetulan setelah pandemi, kan kita udah selesai tuh pandemi ya, waktu abis wisuda, Iya, iya, iya. kan kamu sama aku wisudanya bareng nggak sih? Iya sih, iya, Bareng, iya, iya. iya bareng 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 Iya, bareng, iya. ya lupa lupa lupa. Oktober ya, Oktober? Oktober 2021 ya, Hanif? Mhm. Heeh. Nah, Nah, iya betul, betul, betul. waktu Oktober itu 2022 lah. dua ribu dua Enak ribu aja. oh iya 2022. 2022, iya iya iya, aduh udah 2022 itu, 2022 Oktober itu lulus, terus waktu itu langsung ngajar. Jadi pas pulang itu memang, bahkan sebelum, apa ya, sebelum wisuda tuh aku pulang kan setelah, sidang selesai boyong lah dari Tasik gitu, boyong balik ke Cianjur terus udah disuruh ngajar gitu. Jadi kayak nggak ada Mmm. alhamdulillahnya tidak merasakan dulu, apa ya, duduk manis. Kekosongan. Heeh, gitu ya, tidak ada kekosongan, jadi langsung ngajar. Waktu itu langsung masuknya ngajarnya SMP, SMK gitu. Mata pelajarannya juga yang diampu itu prakarya dan kewirausahaan sama bahasa Inggris. Nah, Mhm. kebetulan bahasa Inggris tuh karena di daerahku mungkin masih kekurangan guru bahasa Inggris ya, kayak dari banyak Iya. sekolah tuh banyak yang minta buat ngisi pelajaran bahasa Inggrisnya gitu. Jadi masih tetap bahasa Inggris tuh. Nah, bahasa Inggris Iya. jalan berapa bulan, di akhir di Desember itu ada yang ngajak aku, "Miss," gitu kan Mmm. punya teman-teman gitu, yang ya relasi lah di Pare waktu Iya. itu, ngajakin buat nutor. Jadi tutor bahasa Inggris di, salah satu sekolah di Jawa Barat, di mana ya, di Cirebon, Al-Bahjah kalau tahu. Nah, di SMP-ku Al-Bahjah, Tahu, tahu, tahu. Mhm. di Cirebon, Mhm. di Al-Bahjah, sekitar, berapa bulan ya waktu itu ya, 2 bulan. Nah, di sana terus Mhm. ambil cuti lah di sekolah di sini, di Cianjur tuh ambil cuti buat memang pengen ikut. Jadi kayak, tetep ngajar gitu loh, tapi pengen explore ngajarnya tuh ke mana ya, di mana lah masa diem terus di sini gitu loh. Iya, iya, iya. Mhm. Jiwa-jiwa, apa ya, jiwa-jiwa berkelananya masih belum selesai. Jadi, aku pengen coba Mhm. ke sini, aku pengen coba ke sana gitu. Makanya sempet nutor-nutor juga di Cirebon waktu itu, terus sempet mau berangkat ke Kendari waktu itu, cuma kendala apa ya waktu itu, kayaknya nggak jadi. Izin orang tua, Mmm. karena jauh kan. Jadi ya udahlah, memutuskan untuk ke Pare itu, eee, karena waktu itu merasa udah 1 tahun ngajar, jadi setelah lulus tuh 1 tahun ngajar ya di rumah, sempat nutor di beberapa daerah, Iya. terus 1 tahun ngajar di rumah, ngerasa pengen ke mana lagi ya, explore ke mana lagi ya nih gitu. Oh ya udahlah, aku Mmm. ngajar tuh aku cari-cari, emang udah niat mau lanjut studi sih waktu itu, udah niat mau lanjut Mmm. studi, tapi kayaknya perlu jalan gitu loh, perlu jalan untuk, Iya. ngelanjutin studinya. Dan waktu itu sih aku serandom ini, aku mau lanjutin studi itu mau apapun itu asal gratis gitu loh, kayak pokok aku, karena Iya, iya, iya. aku jadi aku harus belajar gratis nih gitu. Karena udah nggak ada lagi, angel investornya juga udah beda gitu lah ya, kalau udah selesai studi S1 Mhm. selesai gitu. Jadi, eee, Iya. untuk daftar S2 pun waktu itu sempet think twice gitu, mikir 2 kali kayak, aku
kalau aku lanjut studi nggak pakai beasiswa agak repot juga gitu loh. Makanya ya udahlah, cari jalan. Nah, cari jalan waktu itu dan ini banget sih, apa ya, emang ya apa yang kita niatkan dan apa yang, kita inginkan meskipun tidak kita lafalkan secara langsung gitu loh ya, itu tuh terdengar oleh Tuhan gitu loh. Maksudnya kayak, eee Manifesting lah istilah iya, sekarang mah ya, manifesting orang-orang. lah ya, heeh, manifesting kayak gitu. Luar biasa waktu itu aku sempet daftar BUMN dulu sebenarnya, waktu itu tuh kan. Iya, Daftar BUMN karena aku mikir kayak, aku harus upgrade skill aku nih gitu loh. Aku mau, try many, ways gitulah salah satunya, mau daftar mmm, BUMN di batch 2 2023 berarti ya, 2024 ya, sebelum ke Parepoko. Nah, di sana terus aku mmm, daftar, loloslah beberapa tahap. Nah, aku gagalnya di bahasa Inggris nih, Han. Gagal di bahasa Inggris. iya, Emang walaupun iya, biasa sekali gitu loh reading-nya itu loh. Wah, waktu itu aku cuma butuh sekitar 3 poin lagi lah untuk passing grade-nya itu. Cuma ya karena memang aku mungkin, apa ya, ya kemampuan aku segitu, setelah dinyatakan tidak lulus tuh ternyata ada kabar di kampung Inggris tuh ada satu beasiswa beasiswa namanya mhm, Teaching Clinic. Dan, iya, iya, Teaching iya, Clinic ini kan salah satu beasiswa dari salah satu lembaga di kampung Inggris, namanya Global English, mhm, mungkin bolehlah ya kita ini aja Global English, boleh, boleh iya, di-follow-follow lah ya, namanya Global English. Jadi dia tuh lembaga ini ngasih beasiswa ke banyak, apa ya, orang yang mau belajar bahasa Inggris di 2 konsentrasi. Yang pertama tuh ada di Teaching Clinic, yaitu, beasiswa untuk, apa ya, belajar cara mengajar kayak namanya juga Teaching Clinic ya, otomatis ya klinik untuk mengajar gitu. mmm, Yang satu lagi scholarship camp. Karena waktu itu aku lagi concern-nya to both of them, jadi kedua-duanya tuh aku lagi concern kan, maksudnya kayak aku lagi interest ke bener, ngajar juga ngajar juga iya, gitu. Jadi waktu itu memang karena aku consider, skor aku, terus juga consider persiapan aku waktu itu, jadi aku ngambilnya teaching clinic. Kenapa? Karena kalau untuk scholarship camp itu kayaknya aku ngeliat tuh emang saingan lebih banyak, terus juga, persiapan aku yang inilah mepet waktu itu. Wah, H-1 penutupan pendaftaran waktu itu aku tahunya, tahu dari grup WhatsApp. akhirnya gimana tuh? Akhirnya aku Apa persiapannya gimana tuh? kalau untuk aku sebenarnya prepareless banget, gak ada persiapan sih. Tapi karena waktu itu karena udah jalanin dulu yang BUMN kan, jadi, soal-soal TPA yang gitu-gitunya tuh sama yang di beasiswa yang kampung Inggris ini. Nah, jadi kebetulan tuh terus Iya, TOEFL-nya juga kan ambil di TBI BUMN gitu yang levelnya wah gitulah ya, jadi masuklah ke sini. Jadi mmm, alhamdulillah dengan persiapan yang minim bisa lolos kayak gitu. Dan kenapa ngajar ya karena aku suka dan historinya kayak gitu, terus kebetulan masuk ke teaching clinic yang, literally diajarin bagaimana cara ngajar gitu loh. Makanya kayak aku penasaran nih Han gitu sama PPG kamu gimana sih? Soalnya aku juga di sana tuh belajar kayak, how to manage the class gitu, how to, mmm, make like the apa ya namanya, RPP ya, RPP kayak gitu-gitu tuh iya, heeh, belajar juga gitu di sana tuh. Ya, dapetnya enaknya gini kan oh iya, belajar 10 bulan tapi udah kayak paket bundling gitu. Belajar bahasa Inggris, bisa concern ke TOEFL waktu itu karena aku teaching klinik TOEFL IELTS, terus juga, mhm, bisa dapetin cara ngajar. Nah jadi kayak, weh kita worth it lah gitu. jadi paket gitu loh, paket komplit. Makanya sampai sekarang ya aku suka aja kalau ngajar. Pertanyaannya kenapa, karena emang aku suka. Terus juga kenapa bahasa Inggris, karena historinya kayak gitu dipertemukan terus loh sama bahasa Inggris teh gitu. Jadi kayak, Bener, iya. ini heeh, gitu. Jadi berarti awal mulanya itu minatnya dari apakah dari SMP karena memang ya sebutlah agak emang bukan dipaksa sih, maksudnya emang keharusan atau kayak kan ada nih, tipikal-tipikal yang, "Oh dulu aku sering nonton kartun bahasa Inggris," misalkan, atau gara-gara ngeidolain siapa terus pengen belajar. Nah itu emang pure karena awalnya tuh suka waktu diharuskan di SMP atau ada hal lainnya gitu yang bikin jadi sukanya dulu teh? Jadi waktu itu tuh aku pelanggar bahasa waktu di pesantren. Jadi Pelanggan? jadi Oke. dulu tuh aku tuh
nggak dibilang nggak suka enggak, tapi aku tuh suka ngelanggar aja gitu. Jadi, karena melanggar, si hukumannya itu harus menghafal, jadi menghafal vocab, Hmm, spelling, conversation. Jadi hikmah dari aku menjadi pelanggar tuh ya, aku mempelajari banyak bahasa Inggris gitu loh. Sampai waktu itu aku iya. pengalaman dijemur dijemur di lapangan. Terus kita bawa kamus gitu ya, bawa kamus bahasa Inggris, bahasa Arab, naik ke atas meja, terus diangkat, si kamusnya itu, terus kita bilang gitu, karena kan waktu itu pondokku itu punya, apa ya, punya punya tagline, ya apa ya, bukan tagline ya, apa namanya ya, tagline ya, punya tagline gitu namanya tuh, tagline-nya itu "Al-Lughatu Ta'jul Mahad", bahasa itu adalah, mahkotanya pesantren. Nah, makanya kalau orang-orang break the rules gitu ya, melanggar aturan ya Hmm, auto dihukum dan hukumannya tuh variatif lah. Aku sampai pernah diarak sambil storytelling, terus ngafalin vocab 100 vocab, terus dijemur, lah rupa-rupa. Dan awal mulanya itu dari sana ngafalin banyak hal terus kok seru gitu lah ya. Seru dan enak ya gitu. Terus dari aku jadi pelanggar tuh, aku jadi ikut banyak berpartisipasi di kegiatan bahasa di pondok. Karena aku kan otomatis aku bener. hafal banyak vocab kan. Jadi aku tahu banyak Iya, pada waktu itu ya, pada waktu itu aku tahu banyak, kalau ada perlombaan spelling bee atau apa gitu tuh kayak ikut gitu loh. Oh seneng ya belajar bahasa iya. Inggris tuh, nggak melulu tentang hukuman, terus apa-apa, enggak kok, nggak kayak gitu, sebenarnya bahasa Inggris tuh seru ternyata. Hmm, berarti apa ya, awalnya tuh karena emang didorong ya, lebih lebih tepatnya kayak kayak banyak dapet dorongan karena, apa ya, awalnya nggak terbiasa kali ya melanggar itu atau karena pengen rebel aja? Jadi, karena waktu itu ya, waktu SMP ya, zaman-zamannya masih bocil ya. Jadi waktu Hmm, itu memang karena mungkin punya circle yang aku tuh punya banyak circle, nah tapi kebanyakan circle aku tuh yang pelanggar gitu loh. Jadi kayak, ya udahlah, iya. gitu loh. Jadi kebawa lebih ke environment-nya aja sih, Oke. belum bisa membawa Tapi ya diri, heeh. yang bikin ngerubah mah soal memaknainya gitu ya. Kayak awalnya mah didorong, Mhm. tapi ketika memaknai itu sebagai hal yang seru, hal yang menantang, jadi semakin banyak atau semakin apa ya, semakin terus-menerus gitu belajarnya ya? Betul, heeh. Jadi kayak gitu ya. Dibilang gak suka enggak, tapi aku lebih ke, eee, nggak taat aja sih ya dulunya. Terus ternyata, Iya, iya, capek, tapi capek ngafalin, capek ini, tapi kok jadi enak ya gitu. Gitu, bener-bener, menemukan hikmahnya lah. tahu tahu. Nah, tadi kan bilang soal berpartisipasi, nah aku udah melakukan riset kecil-kecilan soal partisipasi. Gimana tuh? Sebenarnya kamu tuh ternyata aktif juga ya dulu di sekolahnya. Ini yang mungkin yang apa ya, yang ditemukan di internet aja sih. Apa tuh? Kayak ada pemenang kompetisi video blog memperingati Hari Anak Perempuan Internasional. Udah sejauh itu Han ya? Dan aku tidak Iya, terus betul betul. Iya iya, betul, terus satu hari menjadi menteri, eh, satu hari menjadi menteri. Terus duta pencegahan perkawinan usia usia anak. Terus yang lain-lainnya sih, yang kuliah sih justru nggak ada sih. Entah ya, apakah nggak emang di internet yang nggak ada atau karena nggak ada juga sih. kupu-kupu. Berarti memang apa ya, suka gitu. Berarti tadi ada spelling bee dan segala macamnya itu suka suka tantangan Iya gitu berarti kehidupannya itu. iya iya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, lebih kayak kalau kalau monoton tuh bukan monoton ya, kayak, nggak melakukan Bosan, bosan. bisa dibilang bosen gitu sampai, mmm, kelamaan di rumah aja kok sampai bosen gitu loh. Karena emang se emang Iya. sejarambah itu, kamu tahu jarambah gak sih, Han? Enggak. Jarambah tuh apa ya? Itu bahasa Sunda. Jadi Mungkin cara mah bahasa Inggrisnya workaholic kali ya? itu ya, Oh apa bukan. bukan deh kayaknya. Aduh aku nggak tahu apalah, pokoknya jadi orangnya bukan suka explore sih ya, gila bisa dibilang, it can be like that. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi suka tantangan, bisa. Tapi sebenarnya aku lebih aktif, bener kata Raihan tadi, aku lebih aktif di sekolah dibanding waktu kuliah gitu loh. Makanya kayak waktu kuliah tuh aku, apa ya, mungkin karena aku sedang, apa ya, titik balik kehidupan aku justru waktu kuliah tuh. Jadi apa ya,
dulu aku kan sangat aktif di akademik ya, akademik maksudnya sekolah gitu loh. Nah, dan kenapa aku memutuskan untuk ya biasa aja gitu loh di kampus, dan you know lah aku juga mungkin ya sebenarnya aktif juga di kampus waktu itu, cuma sekedar, di organisasi internal aja, Betul. kan. Kayak kita Iya. waktu itu kan satu satu ini kan, apa kita dulu namanya, Aset gitu ya, di Kayak Aset Pride. Pride gitu ya, terus juga, di beberapa organisasi lainnya. Nah, cuma waktu itu juga sempet hampir jadi aktivis tuh, hampir jadi aktivis. Sempet di-invite beberapa orang untuk terjun ke BEM dan lain sebagainya, tapi aku tolak karena aku waktu itu decide something different waktu kuliah itu, aku ngerasa aku harus, apa ya, aku harus, nge-upgrade skill-ku di sisi yang lain gitu loh. Karena waktu itu kan waktu SMP aku mondok, SMA aku mondok, tapi sebenarnya aku lebih aktifnya di sekolahnya daripada di pondoknya gitu loh, Han. Iya, Jadi waktu kuliah tuh aku memutuskan untuk, kayaknya di sini, karena entah entah waktu itu ya aku lupa, kemungkinan kemungkinan mungkin waktu itu mmm, aku merasa tidak seru, bukan tidak seru sih, tidak banyak kegiatan yang, eee, aku ngerasanya, relevan. ini bisa upgrade skill aku nih di kampus waktu itu ya karena Oke 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 oke. iya Ya karena waktu itu, udah, apa ya, udah pernah gitu kali ya? mungkin kayak gitu ya. Jadi aku Mmm, untuk ya udah aku di pondok, terus aku juga sempet ikut beberapa kegiatan luar, tapi yang berhubungan dengan pondok gitu loh, bukan dengan kampus. Makanya waktu itu aku cukup pasif di kampus, bukan pasif juga sih, mmm, tidak terlalu tidak terlalu mengeksplor banyak hal gitu. Jadi ya udah biasa aja, tapi ini juga jadi penyesalan sebenarnya, Han. Jadi salah satu penyesalan yang cukup cukup menyesal, tapi juga nggak menyesal-menyesal banget karena aku masih punya pengalaman tapi di luar kampus. Buat teman-teman yang, apa ya, yang sekarang masih jadi mahasiswa mungkin ya, eee, betul. untuk mengeksplor banyak hal di kampus itu akan sangat berguna untuk nanti gitu loh. Mau itu organisasi, riset, bareng dosen, eee kalau untuk anak-anak berwirausaha itu sangat-sangat penting banget karena apalagi buat teman-teman yang pengen lanjut studi gitu loh. Kayak sekarang aku kan, berniat nih Han ya, udah mulai nih, langkahnya ke, apply lah, satu scholarship gitu di, magister ini. Otomatis kan harus ada ini Di Bandung? di Bandung, Mmm. heeh, di Bandung. Kok bisa tebak ya? Heeh, itu di Bandung. Kamu ke Bandung bilangnya? Terus sebenarnya pengen ke luar negeri sih, Han, cuma kayaknya ada something yang nggak bisa aku tinggalkan gitu ya, jadi ya udah di dalam negeri, ya dapatnya di Bandung, terus mohon doanya juga gitu untuk kelancarannya. Sempet apa ya, sempet, ada perasaan, "Kenapa ya aku dulu nggak gitu?" Kayak nggak puas gitu loh diem di kampus gitu, apa ya, punya banyak kegiatan di kampusnya nggak puas, tapi juga nggak terlalu menyesal karena punya banyak kegiatan di luar kampus, gitu. Jadi ya, mmm, apa yang Raihan tadi breakdown dari SMP, SMA itu emang iya. Jadi dulu sempet ikut Sari Jadi Menteri dan punya Ya, banyak relasi juga dari sana sebenarnya, dari Sari Jadi Menteri gitu kan. Terus jadi duta pencegahan perkawinan anak gitu ya, pernikahan dini gitu ya, sampai punya tagline dulu waktu SMP, SMA tuh punya tagline, mmm, karena dini. jangan, apa ya, stop nikah dini, karena dini tidak akan pernah nikah dini. Makanya sampai sekarang aku belum nikahan. Wah, Tapi udah entar kamu tidak dini lagi tidak nikah sekarang. lagi ya, jadi ya sebenarnya udah waktunya ya. Iya ya, silakan yang berminat silakan hubungi nomor di bawah ini. Emang boleh? Nggak boleh sih Ya, sebenarnya. siapa tahu kan ada investor atau ya berminat. Yang mau endorse ya, nanti di wedding di Ya, event aku. Iyalah jadi, seru, suka tantangan, apa ya, karena mungkin aku tuh bisa jadi nggak 100% ya. Aku sanguine juga orangnya. Jadi kayak untuk ngerilis stres aku juga ketemu orang banyak tuh cukup gitu, ngerti nggak? Jadi kadang, untuk terlalu lama diem-dieman tuh, diem di rumah, banyak kegiatan yang sendiri-sendiri tuh, individual tuh kayak malah nggak enak gitu loh. Makanya, eee, punya banyak mmm, di luar tuh lebih seneng.
makanya ikut-ikut yang gitu. Terus juga di SMP juga ya, kalau di SMP cukup aktif sih, cukup aktif waktu itu. Ketua angkatan juga waktu itu, ketua angkatan SMP ya. Meskipun nggak ada organisasinya, tapi ya ikut apa ya, organisasi angkatan, terus di pramuka juga, di basket. Aku punya histori tentang basket, di basket juga kapten basket waktu. Oh ya, punya histori juga nih Ah, ini pramuka. Jadi dulu aku danton pramuka waktu SMP. Karena dengan hmm, aku yang ngebas mungkin ya, jadi waktu itu kayak dan tegas gitu ya mungkin ngomongnya. Jadi ya udah ikut. Cukup seru. ya, Waktu SMA juga seru dan waktu kuliah. iya. Jadi ada kesamaan sih sebenarnya kayak kenapa nggak banyak di kampus Kenapa tuh? karena yang udah mah udahlah udah cukup kayak misalkan oh aku pernah ikut pramuka gitu cuman kayak harus ikut pramuka lagi di kampus Iya, 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 kayaknya iya. nggak dulu deh gitu kan. Kamu dulu ikut jambore nasionalan ya? Pernah ya? Iya, ya pernah. Mhm. Itu juga apa ya sifatnya gimana ya? Ya itu deh ada teman-teman gitu yang udah ikut terus ada satu apa ya bahasanya ya? Satu partisipan yang nggak jadi dia jadi panitia gitu. Jadi aku Hmm. sifatnya pengganti gitu lah. Hmm. Kayak gitu sih. Jadi yang digelutin yang di situ ya apa ya yang belum pernah aja sih yang di kampus mah, Ya, bener, yang belum pernah. Ya, buat maksudnya aku. ada kayak gitunya juga. Terus karena dulu ya emang karena kampus kita minimalis mungkin ya Han ya. Betul. Minimalis tapi romantis katanya ya. Tapi keromantisannya mungkin ya Aduh. persepsi masing-masing ya itu ya. Tapi ya Hmm. jadinya kalau kitanya nggak bisa survive di dunia selain di kampus akan bukan monoton ya. Ya jadinya ya gitulah bisa dikatakan demikian gitu. Makanya mungkin teman-teman kita juga banyaknya ekspor di luar gitu. Ya, connecting coy. Ya, Connecting ya, Han. ya. Tapi benar. Karena tapi yang soal romantis ya mungkin buat kelas-kelas sebelah gitu atau yang lain-lain mungkin romantis karena banyak yang cinlok juga sih sampai kayak Kayak di kamu. tahun ini banyak mungkin nih tapi kan aku nggak sampai jadi gitu mungkin yang lain ada yang sampai menikah Kamu gitu juga baru-baru ini ya. gitu sih. Dulu emang gimana Han? Kok aku nggak tahu sih Han. Kamu waktu itu emang pernah ya? Itu mungkin kayak lebih ke episode filler atau episode episode apa ya bukan pemeran utamanya lah gitu sih. Jadi mungkin yang lain yang jadi pemeran utamanya gitu sampai jadi gitu sih. Iya, benar. Aduh, ya tapi Terus di lain itu apa ya? Oh karena aku cari mungkin ya rasanya tuh kayak nggak ada di UP Tasik. Aku disebut sih. aduh, kamu harus disebut ini ya brand ya, tapi nggak apa-apa sih. Ya, tapi emang Nggak apa sih karena nggak I agree with ya that. karena aman-aman aja sih. Ya aku juga setuju. Ya karena gitu misalnya aku pengen nge-explore soal konten-konten gitu atau soal nge-explore mungkin soal kesenian soal apa gitu kan oke nyoba cuman kayak partnernya atau circle-nya atau misalkan apa ya komunitasnya tuh nggak nemu gitu makanya kenapa tadi si Jakarta ini ada di ranking nomor 2 karena wah banyak belajar tuh kayak mau belajar apa bisa mau kemana gampang gitu sih Iya, jadi iya. kayak lebih Bermobilitasnya lebih mudah gitu ya. Heeh. mobilitas muda terus juga apa yang aku belum tahu tuh banyak gitu tersedia di sana gitu entah itu orang-orangnya ataupun kayak aksesnya gitu terus yang kedua kalau soal di aset gitu ya aku belajar karena aku di SMA belum pernah jadi ketua organisasi gitu Mhm. nah itu jadi belajar aku untuk jadi ketua organisasi di sana gitu mungkin kamu udah duluan kan entah itu di pramuka gitu kan aku belum belum pernah tuh maka kok jadi sosok pimpinan tuh kayak gini rasanya gitu sih itu jadi apa ya yang dipelajarin tapi menurutku kayak apa aja yang nanti kita lakuin atau yang kita pilih gitu waktu itu kayaknya semua tuh ada harga yang layak sih untuk dipilih oh misal kamu kayak aku nggak terlalu aktif tapi kamu misalkan nggak terlalu aktif
di kayak BEM dan aktivis dan segala macam, tapi aku memilihnya pilihan yang B. Tapi kan secara untuk sekarang tuh pasti berguna juga gitu, mau nyesal mau enggak, adalah harga yang layak untuk dibayar gitu. Jadi kita juga enggak apa ya, enggak rugi gitu sebenarnya. Enggak enggak. Iya, enggak rugi, betul. Iya, betul. Karena ya sebenarnya di setiap pilihan kita tuh ya pasti ada ininya, ada hasilnya lah gitu. Even ya kayak tadi aku bilang, aku sedikit menyesal karena aku tidak memaksimalkan diri waktu itu karena, Oh, eee, memaksimalkannya kata kuncinya ya, benar 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 benar. mmm, Benar sih kalau 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 aku juga itu sih di garis bawahnya di memaksimalkannya sih. mhm, gitu. Hmm, Bukan menyesali the whole of the decision-nya itu, keputusannya itu secara keseluruhan, enggak. Ya ininya aja, part-part tertentu yang, "Kenapa ya aku dulu nggak totalitas di sini?" Gitu loh. "Kenapa ya aku oh benar. tapi, oh aku nggak ke sini tuh, aku ngambil keputusan ini nih yang menurut kamu tadi ada harga yang" apa tadi, Han? Layak untuk Yang layak dibayar gitu kayak, dibayar gitu. what gitu kayak, oh nanti kita sekarang jadi tahu gitu kalau kita nggak ngambil keputusan itu kita nyesel gitu. Jadi kita kan belajar itu tuh. Bener. Iya dan seru-seru banget sih kalau sebenarnya kalau ngelihat history hidup ya, eee, Mhm, kalau lagi di apa ya, kalau lagi di umur 20-an ini ya, di 20th ini, aduh, kayak ngomong-ngomongin umur 20-an gitu lah ya, kayak masa-masanya untuk apa sih katanya sih, yang lagi rame tuh, lagi rame nggak tuh, ya iya, quarter life crisis, terus dan lain sebagainya, itu emang nyata sih, mmm, kerasa banget gitu. Untuk untuk mencari siapa kita dan untuk apa kita dan bagaimana kita, untuk ke mana kita tuh memang kerasa banget step-stepnya tuh kayak, "Ih ini loh, oh ini ya," gitu. iya, Jadi kalau advice yang dikasih guru-guru waktu sekolah, "Kamu tuh gini kalau udah besar gini gini," itu tuh sekarang terjadinya gitu. Iya dulu guru aku pernah bilang gini, iya, ini yang guru aku bilang dulu, ini yang orang tua bilang dulu. Kayak keren banget sih gue hidup gitu, udah di umur segitu. iya, Tua nggak sih? banyak lagi fase pembelajaran baru-baru lagi gitu ya. Betul banget. Iya Ya dan itu sih kalau mmm, kalau gimana lanjut lanjut. iya dan sebenarnya aku lebih ke ini sih Han, maksudnya, mau tanya tentang PPG sih, lebih ke katanya kan sekarang jadi isu hangat ya, maksudnya banyaklah PPG Iya, itu mmm, penjamin gitu loh, kayak, tetep aja nanti susah dapet sekolahnya gitu, yang ininya gitu. Sebenarnya untuk penempatannya itu sendiri, ngajar itu kayak mana sih sistemnya si PPG itu gitu loh. Soalnya aku udah kayak gini loh, aku tuh udah punya 2 pandangan gitu loh ke mengajar tuh. Kamu mau mengajarnya yang kayak, mmm, formal gitu loh, you di bawah, naungan pemerintah nih, Kemendikbud atau Kemenag gitu kan, atau you iya, mau independen sendiri gitu ya, kayak kamu mau, mmm, eee, bikin kursusan sendiri atau kamu bikin apa sendiri, instansi sendiri gitu yang independen lah istilahnya dan iya, ini juga korelasinya ada mmm, ke mata kuliah konsentrasi yang kita ambil kan, kewirausahaan pendidikan. Nah ya asik asik. Tapi banyak loh ya yang memang kelulusan pendidikan yang akhirnya nyemplung di pendidikan, iya kayaknya banyak gitu deh. teman kita banyak ya, ya mostly sih teman-teman kita yang ngambil kewirausahaan pendidikan juga akhirnya di pendidikan juga ya. Mhm, sebutlah nama-nama, ya itulah pokoknya ada deh. Sebutlah Zetsia gitu ya, Arif ya, seperti itu, dan Raihan, Wilby gitu ya. Iya iya, Dan ini menarik Han sebenarnya Han, menariknya tuh iya iya iya, kayak, mmm, kita udah dikasih nih dasar-dasarnya kayak kewirausahaan pendidikan tuh kayak mana, kalau misalnya untuk mengajar itu sih kurang banget, nggak ada. Jadi di kurikulum dan ini tuh sebenarnya yang kita pelajari tuh nggak ada karena pelajaran yang ada di SMP yang seminim pengetahuan aku yang waktu aku ngajar ya, sedikit pengalaman aku waktu 1 tahun itu ngajar kewirausahaan dan prakarya dan kewirausahaan itu, jadi mereka tuh kan kebanyakannya prakarya ya, prakarya dan kewirausahaan. mmm, Untuk create our own business-nya itu, nggak di sisi itu loh, nggak nyemplung ke sana gitu loh. Jadi kita harus kayak mhm, explore lagi skill kita dan knowledge kita tentang manajemen si
sekolah tuh kayak mana, terus manajemen si kursusan lembaga itu kayak mana, itu tuh kayaknya itu akan lebih worth it dijalani orang-orang yang ngambil konsentrasi kewirausahaan pendidikan gitu loh. Untuk perspektif Iya, iya. aku, kalau misalnya mau ke concern ke bisnis ya, jadi kalau misalnya untuk concern ke ngajar ya, langkah yang Rehan udah tepat banget sih, kayak langsung lulus PPG gitu, keren banget. Gimana ya? Ya teman-teman Ini orang-orang belum pada tahu nih, ya belum pada tahu nih udah lulus. Tapi soal ini ya, soal ngajar sih, maksudnya di prakarya itu maksud atau di mata kuliah di mata pelajaran itu menurutku sih bukan soal apa teorinya tapi lebih ke jiwanya sih, jiwa kewirausahaannya itu gimana gitu sih. Bagaimana dalam prakarya mereka bisa berkolaborasi, bagaimana mereka bisa kreatif gitulah. Jadi nggak melulu soal apa yang dipelajarinnya. Yang ah, ah, kedua, soal PPG itu pertanyaan yang bagus sih sebenarnya, cuman dialamatkan ke orang yang salah kayaknya. loh, Karena Tuhan, kenapa? karena tadi kamu bilang, wah, karena kamu bilang tadi kayaknya, wah, ternyata di apa namanya, di scholarship ya, apa ya, tadi apa sih, Yang mana yang mana? teaching Oh, teaching klinik. teaching course dan itulah, itu kan kamu belajar soal mengajar juga. Nah, kayaknya kamu lebih lebih jago gitu ngajarnya Enggak lah. dibandingkan aku gitu sih. Jadi kayak mungkin nanti ya ada narasumber yang lebih kompeten karena aku takut salah gitu. Nanti atau kita ngobrol setelah inilah. Tapi nanti semoga ada ini sih, ada narasumber yang akan menjelaskan di episode selanjutnya gitu. Bener. Tapi jangan salah loh, jangan salah. Memang kalau misalnya mau masuk ke instansi yang formal itu memang harus kayaknya PPG itu is a must gitu ya, harus ya, karena emang karena sertifikasinya juga gitu. Dan teman-temanku ada, bukan teman-temanku, ada satu temanku yang dia itu, sarjana pendidikan bahasa Inggris nih, terus dia ikut yang Iya. kegiatan aku ini gitu. Dan yang dia rasakan memang karena waktu S1-nya dia itu pendidikan bahasa Inggris, terus yang lebih dia pelajari itu ya Hmm. how to teach gitu loh, how to manage the class dan lain sebagainya. Bener bener. Tapi bahasa Inggrisnya tuh berapa persen gitu, less than 50%, Ya. kurang dari 50%. Makanya kayak, mmm, dia ngerasa nge nge nge-boost skill-nya di yang program beasiswaku ini, tapi dia Mhm. tetap mau PPG. Jadi langkah selanjutnya tuh dia, sebenarnya yang temenku ini tetap mau PPG. Untuk masuk ke instansi yang ya kita katakan formal, itu memang perlu kayaknya ya. Kayak apa ya, Ya, perlu perlu perlu. kayak SIM Hmm. mengajar gitu ya. Iya, karena nanti kayak mau mau masuk ngajar dulu baru PPG atau PPG dulu baru masuk gitu sih. Pada akhirnya juga ada prajabatan, ada dalam jabatan Ya, gitu. Jadi mau 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 nggak mau pasti harus ketemu dengan hal itu gitu dengan PPG karena kalau di profesi lain ya sebutlah yang mungkin dekat sama kita dokter gitu, psikologi, terus hukum, advokat gitu. Mereka tuh ada pendidikan profesinya lagi gitu untuk berprofesi, untuk berpraktek gitu. Sementara loh kok guru ini nggak ada hal itunya gitu. Jadi adalah itu jadi pendidikan profesi guru gitu. Gitu sih. Iya, 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 FYI juga motif aku buat masuk yang scholarship aku yang kemarin itu, yang udah selesai itu, teaching klinik itu juga salah satu latar belakangnya tuh ada dari PPG dulu. Jadi waktu itu aku mau daftar PPG kan, jadi aku tuh punya dapodik sekitar beberapa tahun ke belakang, jadi dapodik aku udah jalan sekitar 2 tahun. Pokoknya sebelum lulus tuh aku udah masuk dapodik tuh, Han, karena udah pernah ngajar. Iya, Nah, iya. tapi karena dapodik aku tidak bisa untuk dipakai daljab, karena aku baru berapa tahun ini kan, kalau daljab tuh Dan bakal lama sih daljabnya harus dia diprioritaskan orang-orang yang udah udah tua kan, menjabat lebih lama lagi. lah gitulah, yang udah lama lah gitu. Terus mau prajab juga nggak bisa karena udah masuk dapodik gitu. Mau cabut dapodik juga Iya. ya resikonya kalau nggak lulus ya nggak bisa masuk dapodik lagi gitu. Waktu itu ya aku consider-nya kayak gitu. Makanya kayak, ya Allah aku tuh mau gitu yang manifesting tadi aku tuh sebenarnya, ya Allah apa ya gitu solusinya dari ini semua. Ternyata masuk scholarship. Jadi dapat gratis belajarnya iya, terus ada korelasinya juga dengan mengajar dan Hmm. gimana ya mengajar dengan baik dan benar itu kayak apa gitu. Peraturan kelas tuh kayak mana dan ya udah
sebenarnya mau aku tanya ke kamu gak sih Han dulu ya waktu aku, Han gimana nih kalau udah Apa jam? Iya gak sih Han? Aku tanya ke kamu ya Han? apanya? Aku tanyanya waktu itu ke kamu gak sih yang masalah ada jam dan Iya, iya, benar. Iya Iya. sih. Dan sampai saat ini orang-orang masih nanya ke saya gitu. Ya mungkin karena saya orang salah satu yang apa ya, terbuka informasinya gitu sih. Jadi orang tuh tahu. Jadi kayak kan Oh, ini saya mau ikut ini gimana caranya ya gitu sih. Tapi sayangnya sih apa ya? Mereka masih harus menyesuaikan karena regulasinya tuh berganti-ganti gitu dan terakhir prodi kita nggak ada gitu sih. Jadi baru baru 2 orang doang nih yang PPG setahu aku ya. Entar di luar ada baru aku sama anak 19 gitu. Oh, berarti untuk batch yang Dan kemarin itu nggak ada jurusan kita ya? nggak ada. Ada Aduh jurusan. gimana sih ini? Jurusannya maaf ya. Gimana? Jurusannya berarti kamu ambilnya apa? Pemasaran apa sih? Apanya? Jurusan yang diambilnya? Literally kewirausahaan gitu ada? Aku pemasaran. Pemasaran kan ya? Pemasaran karena ditujukan untuk jurusan-jurusan pemasaran di SMK. I see. Atau Oke. di SMA pun boleh sih. Jadi kalau yang aku sih katanya bisa jadi 5 apa ya? 5 destinasi destinasi kok apa mata pelajaran gitu kayak kewirausahaan katanya bisa terus pemasaran atau bisnis retail gitu di SMK terus juga kewirausahaan juga terus ekonomi sama apa lagi ya 5 gitu sih. Jadi dari kita legal atau kita boleh ngajar di 5 mata pelajaran itu sih. I see. Terus berarti kamu nih, udah mulai ngajar ya, Han? Enggak sih, sekarang lagi nganggur juga. Belum sih. Jadi Karena yang lain sih agak gercep ya, yang lain gercep kayak mereka langsung nyari-nyari tempat dulu lah buat mereka ngajar gitu setelah lulus. Karena di semester baru juga kan. Tapi mhm. aku kayak, oh nanti dulu deh nunggu memang yang apa ya, yang secara serentak yang nggak dibuka gitu sih. Jadi nggak nyari honor dulu gitu. Nggak nyari honorer terbuka sih akan hal itu sih. Cuman nggak mau yang jauh-jauh gitu sih. Jadi kalau ada yang dekat, kalau nggak ada yang dekat ya nggak ikut gitu. Jadi niatnya untuk Di, stay di ini aja ya, di mana namanya, Majalengka di apa sih rumah namanya? di Kuningan. Kuningan. Enggak sih, enggak maksudnya kalau kalau ngehonor gitu mungkin ada yang di daerah Kuningan tapi daerah Kuningan mana gitu ya nggak tahu. Nah, enggak sih jadi pengen kayak nggak harus bepergian jauh gitu. Yang naik angkot cukup gitu kalau mau juga yang udah dikenal juga sih. Maksudnya udah mungkin udah sekitar rumah gitu pengennya. Kalau yang honor, tapi kalau misalkan yang di luar itu katanya sih ada yang bilang penempatan gitu mungkin nggak di daerah asal gitu. Ada yang bilang di daerah asal gitu. Tapi berharap sih tetap di rumah aja sih di Kuningan sih. Iya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi Ya, as long as worth it mah Han, kenapa nggak digaskeun aja? aku mau di mana aja sebenarnya mah gitu. Cuman Heeh, apa ya? Kayak sebuah kebahagiaan, heeh. sebuah kenikmatan gitu, sebuah kebanggaan juga kalau bisa tetap di rumah gitu sih. Kalau aku ya kayak oh tetap bisa apa ya? Tetap bisa menggapai sesuatu, menciptakan sesuatu Mau meskipun mengabdi di dari rumah rumah. ya? Iya, Udah iya, ya pengen pengen mhm, mhm, kayak keren. gitu sih. Udah ini Kok 3 aku yang jadi tanya-tanya nih? Nggak apa-apa dong, kan ini narasumbernya both of us gak sih? Kayak udah Oh iya, iya, berempat. betul, betul, betul. Aduh, aku Oh iya, iya. seru. Jadi Sempet mmm, apa sih Han, tapi kamu selama mengajar apa sama gimana? Masuk kamu dulu deh, boleh. selama mengajar? Oh ya, selama mengajar itu kira-kira apa aja sih yang apa ya, yang dilakukan gitu? Berarti
soal bikin RPP gitu yang terakhir kemarin ngajar itu, ataukah tergantung modul dari si kursusnya, lembaga kursusnya, atau kayak gimana? Kalau misalnya untuk, pembuatan RPP kayak gitu-gitu modul, itu kita belajar sih bagaimana cara membuatnya kayak gitu ya secara, mmm, apa ya, step-nya, Perorangan. ways-nya itu dikasih gitu, Hmm. dikasih tahu kayak gimana. Cuma kalau misalnya untuk, apa sih namanya, kalau misalnya untuk prakteknya itu sendiri, ketika kita mengajar ya, kita udah punya guidance-nya itu sendiri. Jadi kayak udah ada gitu, modulnya udah tersedia, kayak gitu-gitu. Kalau untuk ini ya, kalau untuk, masuk ke lembaganya itu sendiri, modul tersedia gitu, terus juga RPP udah ada gitu. Sebenarnya kan kita kan lingkupnya bukan sekolah ya, jadi bukan formal yang harus literally ada RPP kayak gitu kan sebenarnya. Mungkin silabus sih pakainya ya, silabus, terus modul of course pakai modul, terus juga Mmm, untuk ininya sendiri nggak seribet sekolah ya, untuk administrasinya nggak seribet sekolah, cuma ya itu paling ya tadi kayak modul, terus silabus, udah itu aja. Terus apa aja yang dilakukan jadi kalau misalnya sebelum ngajar tuh memang kita nggak diharuskan untuk membuat itu, yang penting kita tahu dan kita pelajari. Setelah itu, selepasnya lebih ke karena kampung Inggris itu kan ya punya ciri khas pengajarnya sendiri ya, jadi ciri khas pengajar kampung Iya. Inggris, kita lebih ke metodenya aja sih yang dikembangkan gitu, bagaimana manage kelas, terus bagaimana kalau kelasnya supaya hidup itu seperti apa, terus metode belajarnya juga nggak kayak di sekolah kan, kalau di kampung Inggris kayak gitu, belajar bahasa Inggris tuh nggak kayak gitu loh gitu, terus belajar grammar itu nggak yang kayak hanya mempelajari tentang tenses itu nggak bikin pusing kayak gitu. Nah, cara-caranya itu memang ada gitu loh, dikhususkan untuk itu. Jadi, kita juga diberikan kesempatan untuk, apa ya, untuk, mmm, memberikan inovasi-inovasi kayak gitu, "Ini nih kita punya metode baru kayak gini, nanti kita iniin," gitu dan, pasti ada games-nya gitu. Jadi yang bikin seru itu sih kayak, metodenya itu salah satunya tuh pasti ada games. Jadi ada games yang, entah itu ice breaking-nya, entah itu nanti dimasukin ke kuis gitu. Jadi final exam yang kayak ujian-ujian juga nggak monoton lah gitu. Seni mengajarnya itu lebih apa ya, lebih ditekankan ke seni mengajarnya itu sendiri sih kalau di kampung Inggris ya, kayak gitu. Kalau yang aku pelajari aja gitu. Jadi Hmm. selebihnya yang secara administrasi mah aman, nggak terlalu belibet. Oke, 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 paham. Secara ngajar mah mau ngajar bahasa Inggris di mana aja, atau ngajar apapun di mana aja ya sebenarnya sama aja. Mhm, Cuman yang membedakan di kampung Inggris ini soal teknik-tekniknya, mhm, terus soal, apa ya, bagaimana itu tuh bikin jadi lebih relevan, lebih menyenangkan gitulah. Bener nggak sih? metode-metodenya tuh fun learning dan itu based on the, institution-nya juga sih, lebih ke gimana institusinya juga. Ada yang kayak, apa ya, serius gitu belajarnya ada gitu. Ada yang kayak, jadi bagaimana mereka mem-branding kursusannya itu sendiri sih sebenarnya, kembali lagi ke kursusannya itu sendiri, gitu. Cuma kalau metode Dan belajar mah rata-rata sama, ciri khasnya punya masing-masing, gitu. ya, dan di kampung Inggris sendiri terbangun culture itulah, kayak gitu ya? Jadi kalau di kampung Inggris itu Oke. kan iya, jadi kan kalau misalnya di kampung Inggris itu kan kita ya emang disatukan dengan circle, dengan orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris gitu. Mereka punya tujuan untuk Hmm. sana belajar bahasa Inggris. Jadi kalau namanya juga orang yang punya tujuan yang sama gitu loh. Si habit lebih ke terbangun lebih mudah gitu loh. Terus juga untuk environment juga jadi kayak enak gitu loh, environment belajar gitu. Di kampung Inggris itu nggak cuma belajar bahasa Inggris aja gitu kan, jadi ada bahasa Arab, bahkan bahasa Jerman, kayak gitu, ada persiapan masuk perkuliahan gitu loh, yang belajar tentang, persiapan studi ke luar negeri juga gitu. Banyak sih sebenarnya. Aku, apa ya, kalau merekomendasikan nggak kalau orang yang belajar bahasa Inggris ke sana gitu. Sangat merekomendasikan. Apa ya, jangan ke kampung Inggris kalau misalnya
kita nggak tahu tujuan kita apa gitu loh. Akan sangat sayang sekali gitu kalau misalnya ke sana tapi belum tahu dulu purpose-nya apa gitu, akan jadi ya udah kecuali kalau mau liburan aja sih nggak apa-apa sih. Wih, enak banget liburan juga, murah-murah gitu kan, enak gitu, terus juga aksesnya juga, karena strategis ya, Kediri itu ada deket ke Malang, deket ke, apa sih namanya, Ijen tuh Ke di Kawah Ijen. ya kalau Ijen Gimana tuh ya itu ya? di apa sih, di ujung Jawa Timur tuh, bukan Nggak tahu bukan, di mana. mana tuh di Kau Ijen tuh di apa tuh namanya, di Madiun. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi, Banyuwangi. ya. Iya. Jadi kayak ya udah enak banget environment belajarnya enak. Apa ya, emang rata-rata kita nggak akan dapetin cara belajar yang kayak gitu kalau di sekolah gitu. Tapi kan kalau sekarang kan guru-gurunya lebih kreatif ya, terus Gen Z juga kan, apalagi kalau gurunya dapet kayak modelnya Bapak Raihan Nur Yakin gitu kan. Jadi kayak Waduh, 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 waduh. lagi sih belajarnya pasti. Iya, iya, iya. Ah, Seru lah intinya. Nah, sebenarnya ini yang udah disiapin informasinya atau data-datanya banyak, kayaknya nggak cukup sih kalau di episode ini. Kayak di episode ini doang nih aku udah tulis apa aja ya selain hal yang tadi soal TK. Oh, pernah terdaftar sebagai guru TK. Terus magang di waktu kuliah gimana? Nur Eyewear gimana? Belum. PIM belum juga. Belum sih. saya Nah, terlalu tapi ini ini. satu atau satu pertanyaan terakhir sih. Dua. Dua ya. Tiga deh. Pertama, kenapa sih pengalaman sebagai pengajar ini di kampung Inggris atau pengalaman yang kamu coba ini layak untuk orang lain coba gitu sih? Kenapa Udah ya, layak? udah disampaikan ya tadi ya. Kenapa layak gitu ya? Aku aku nggak bisa sebut, eee, "You should try what I tried," gitu ya, enggak harus kayak gitu, Kak, "Kamu harus coba apa yang aku," enggak juga harus juga sih, enggak. Cuma kayak, untuk orang-orang yang, mau belajar apapun itu gitu loh, eee, kalau kalau kita mau belajar itu, ya pertama kita harus lurusin niat gitu dan kita harus nge-arrange niat-niat kita tuh apa gitu. Karena memang Emang dasarnya apa yang akan kita dapatkan itu adalah apa yang kita niatkan gitu kan. Jadi, mmm, aku bisa bilang aja, sangat menganjurkan orang-orang untuk belajar apapun itu terutama bahasa Inggris kayak kamu Inggris gitu ya, untuk ini dulu, Iya. nge-arrange dulu niatnya, purpose-nya, Hmm. supaya nanti enak untuk diarahkannya gitu loh. Kayak misalnya, yang lagi hype sekarang kan, work holiday visa, pergi ke Aussie kayak gitu kan. Itu kan apa aja Kita nih yang juga ada yang udah sana. yang udah keluar Udah tuh pulang ya, lagi sih tadi. kita ya. Ya. Itu juga kan, yang dibutuhkannya untuk apa tuh, untuk work holiday visa tuh apa aja, misalnya IELTS dan apa. Jadi kan nanti enak gitu ke sananya dan nanti pemilihan, tempat kursusannya juga akan lebih enak kalau kita tahu purpose-nya. Tapi kalau misalnya kitanya jadi, "Gimana ya, enaknya gimana ya?" Gitu, itu tuh akan jadi sangat wasting time aja jatuhnya gitu loh. Jadi akan sangat disayangkan. Kalau menurut aku pribadi ya. Yang sangat memperhitungkan sesuatu gitu kecuali ya orang-orang yang enjoy aja gitu, ngalir-ngalir aja gitu kan ya, ngalir aja aku mah gitu ya. Terus juga, nggak terlalu terburu-buru sama target misalnya dan itu ya aman aja sih untuk holiday aja ke sana tuh enak gitu loh, untuk Ya. liburan pun enak gitu, liburan sambil belajar juga udah enak. Jadi nggak ada salahnya untuk ke kampung Inggris untuk apapun itu, tapi, kalau misalnya you punya purpose, you harus arrange dulu purpose-nya dan step-nya you harus cari tahu dulu supaya enak, gitu sih. Jadi, aku nggak bisa bilang layak untuk ngikutin aku karena aku yakin di setiap, plan-plan kita juga kan, apa ya, pasti isinya itu, Punya pertimbangannya juga punya masing-masing. pertimbangan masing-masing dan juga punya purpose-nya pasti berbeda-beda gitu. Kandungan dan pondasinya tuh pasti sama-sama aja kok gitu, gitu-gitu aja sebenarnya gitu. Ya, Dibetulin dulu, nanti biar enak eksekusinya. Kalau aku sih gitu. oke.
tolong dong kasih satu pesan nih, kan kita namanya pengen tahu podcast. Kemudian kita juga orang yang pengen tahu sih sebenarnya, Kak. Kita mesti nyari tahu kita sukanya apa, kita bisanya apa, kita apa mau ngekspor apa lagi gitu. Nah, kira-kira buat orang yang masih nyari tahu nih, kira-kira ada satu pesan nggak yang mungkin kayaknya kamu mau sampein? Boleh dalam bahasa Inggris kalau boleh sih. Apa ya, pesan apa? Pesan untuk, ini ya, Orang-orang yang masih nyari tahu kayak kita. eee, orang-orang yang pasti nyari tahu. Oke. Ya, Oke, pesan buat teman-teman, bahkan aku pengennya sampainya pakai bahasa Arab, boleh nggak sih? bahasa bahasa Arab boleh 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 boleh. Nggak nyambung banget ya, Han, ya. Tapi aku tuh, Nggak apa nggak apa. mmm, ini pasti udah common banget, tapi ini tuh sangat, apa ya, sangat melekat Filosofis. di pikiran aku, heeh. Jadi ini tuh pesan guruku Hmm, kayak gini katanya, aku tuh sempet di masa-masa aku kuliah, aku sempat mencari tahu tentang diriku sendiri dan, korelasinya sama Tuhan. Terus aku tuh sampai, mentok dan bertanya kayak gini ke guruku, "Sebenarnya yang harus kita cari tahu itu kita dulu apa Tuhan dulu nggak sih?" Maksudnya kayak, kita tuh harus cari tahu diri kita dulu atau cari tahu Tuhan kita dulu gitu loh. hmm, Dan, guruku bilang, "Cari tahu dulu diri kamu." Karena kalau dalam, ada ini hadis atau apa ya, Han, aku lupa. Pokoknya bunyinya kayak gini, "Man arafa nafsahu fan arafa rabbuhu." Jadi intinya barang siapa yang mencari tahu dirinya sendiri, maka dia akan barang siapa yang tahu dirinya sendiri, maka dia akan tahu Tuhannya, gitu. Jadi dari oke. perjalanan spiritual yang dari sana, aku tahu bahwa sepenting itu mencari tahu diri kita itu apa dan diri kita tuh siapa, dan diri kita tuh akan seperti apa pada masa depannya. Itu tuh akan sangat berdampak banget pada, mmm, apa ya, hubungan kita dengan Tuhan gitu loh. Dan itu tuh kan, Hmm, karena kita kan nggak mungkin ya, maksudnya segala sesuatu itu pasti ada korelasinya dengan campur tangan Tuhan kan gitu. Kalau aku sih salah satu orang yang sangat mempertimbangkan hal itu sampai aku mencari tahu sejauh-sejauh itu gitu loh. Makanya cari tahu diri kamu seperti apa, dan proses mencari tahu diri itu gak mudah, dan aku tuh maksudnya itu tuh gak mudah banget gitu, bahkan even untuk sampai sekarang tuh aku tuh nggak tahu gitu aku tuh siapa dan seperti apa, tapi aku tahu goals-nya seperti apa, oh aku tuh mau ke sana, cuma step-stepnya itu loh yang harus kita pilih gitu. Kamu step untuk, pergi ke Jakarta itu mau, lewat mana, mau lewat tol, mau lewat puncak, itu terserah kamu gitu loh, dan kamu harus tahu langkah-langkahnya untuk menuju ke destinasi akhir kamu nanti gitu. Jadi always try your best, mmm, jangan apa ya, jangan mudah, diri kamu seperti ini seperti ini seperti itu gitulah. Karena selama proses kehidupan kita yang ingin tahu gitu ya, karena podcast pengen tahu ya, ya betul. kita akan selalu menemukan hal baru dari sana gitu. Dari proses kita ingin tahu, kita akan selalu menemukan hal baru, dari hal baru itu kita jadi tahu bahwa, mmm ada secercah kehidupan yang cerah gitu yang akan kita bisa, eee, apa ya, dapatkan selama kita hidup gitu, karena purpose-nya kita udah tahu apa gitu. As long as you know your purpose, ya you will be fine gitu. Tapi kalau kita nggak tahu purpose-nya apa, ya udahlah, itu akan repot ke sananya. Only Nah, that's it. itulah yang udah itulah yang menutup episode kita kali ini. Terima kasih buat DJ yang sudah Jujur nggak tuh? ngobrol-ngobrol untuk episode kali ini. Dan semoga episode ini apa ya memberikan kesan, memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Makasih.